そんなに私と話したくない。Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur film Jepang yang berjudul Silent. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Sumogi Aoba yang jatuh cinta pada seorang pria yang bernama Sakura Sou yang suka musik. Mereka pun berpacaran, tapi tak lama kemudian mereka harus lulus SMA. Mereka pun putus dan tidak pernah saling berhubungan lagi. 8 tahun kemudian Sumogi bekerja di toko kaset CD. Dan suatu ketika tanpa sengaja ia bertemu lagi dengan Sakura Sou. Tapi keadaannya kini berbeda. Keadaan Sou pada saat ini memiliki masalah pendengaran. Oke, gimana kelanjutannya nih? Tanpa basa-basi lagi kita langsung saja mulai videonya. Sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan di share juga ke ke teman-teman kalian ya. Oke, lanjut. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang gadis yang bernama Sumogi Aoba yang hendak pergi ke sekolah. Kemudian ia bertemu dengan pacarnya yang bernama Sakura Sou. Lalu mereka berdua berangkat bareng. Namun saat di tengah jalan, Sumogi menyuruh Sou untuk diam sejenak untuk merasakan keheningan. Shizuka da ne. Shizuka da ne. 8 tahun kemudian, kini Sumogi telah lulus SMA dan sekarang ia sedang bekerja sampingan di sebuah toko kaset musik. Ketika ia sedang memilih-milih kaset, datang si pemilik toko tersebut. Karena ia nggak ingin melihat Sumogi bekerja paruh waktu, si pemilik toko menawarkan Sumogi menjadi karyawan tetap di tokonya. Dan Sumogi pun akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Setelah pulang bekerja, Sumogi menyempatkan diri untuk menelpon pacarnya yang bernama Togawa Minato. Loh, Sakura Sou-nya kemana bang? Untuk Sou-nya sendiri nanti kita jelasin di pertengahan episode ya. Ikutin aja dulu. Di saat ia sedang menunggu kereta, Sumogi tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yaitu Sakura Sou yang baru saja turun dari kereta. Sakura-kun. Melihat itu Sumogi langsung mengejarnya, tapi sayangnya ia tidak dapat bertemu dengannya lagi. Kemudian Sumogi bertemu dengan Minato di sebuah kafe. Melihat Sumogi tergesa-gesa, membuat Minato bertanya kepadanya, apa yang terjadi kepadamu yang membuat dirimu telat naik kereta? Dan Sumogi menjawab bahwa ia baru saja melihat Sakura Sou di stasiun kereta. Oh ya, kita kasih tahu dulu nih sekarang bahwa Sumogi, Minato, dan Sakura Sou ini dulu pernah satu SMA. Balik lagi, di sini Sumogi nggak percaya bahwa ia bisa bertemu lagi dengan mantannya itu. Mendengar bahwa Sumogi telah melihat Sou di stasiun, membuat Minato bertanya kepada teman satu SMA-nya. Ia menanyakan kepada mereka semua, apakah kalian tahu di mana dan apa yang dilakukan Sou sekarang? Tapi mereka semua nggak tahu kabarnya Sou. Kita pindah dulu nih ke Sumogi dan temannya yang sedang makan bareng. Terlihat Sumogi masih memikirkan tentang Sou, sampai-sampai temannya ini mengejutkan Sumogi. Oi, Sumogi. Hai, dosta? Sumogi pun lalu menceritakan kepada temannya bahwa ia baru saja bertemu dengan Sakura Sou. Lalu ia menanyakan kepada Sumogi, apakah kau berbicara sesuatu dengan Sou? Dan Sumogi menjawab enggak. Dan mungkin ia merasa bahwa ia salah orang. Kita balik lagi nih ke Minato dan teman-temannya. Di sini Minato bertanya kepada Takumi, apakah kau mempunyai nomor teleponnya Sou? Tapi Takumi malah menjawab bahwa Minato sangatlah beruntung, bahwa jika ada Sou mungkin Minato tidak berpacaran dengan Sumogi. Pada pagi harinya, Minato berkunjung ke SSB Pakoga. Tujuan ia menemui Pakoga untuk mencari informasi tentang Sou. Tapi Pakoga tidak mengetahui kondisinya setelah ia lulus. Karena Minato nggak dapat informasi tentang Sou, ia memutuskan untuk pamit. Dan setelah Minato pamit, Pakoga terlihat sedang chattingan dengan seseorang. Baca sendiri ya.
Dan ternyata seseorang tersebut adalah Sakura Sou. Apakah Pak Koga ayahnya Sakura Sou? Kemudian scene berpindah ke Sumugi yang baru saja pulang. Lalu ia disambut oleh adiknya yang bernama Hikari. Di sini Hikari ingin sekali kakaknya menikah dengan Minato karena ia ingin melihat kakaknya bahagia. So. Kita balik lagi nih ke Minato yang sedang mencari informasi tentang Sakura Sou. Tapi tiba-tiba ia ditelepon oleh Sumugi. Di sini Sumugi memberitahu kepada Minato bahwa ia menemukan sebuah kamar kos yang bagus nih. Oh iya, di sini Sumugi ingin pindah kamar kos-kosan. Dan ia pun akan memberitahu Minato pada saat shift kerjanya sudah keluar. Mata ne. Keesokan harinya, Sumugi hendak mempersiapkan barang-barangnya. Tapi ia tidak sengaja menemukan sebuah kotak yang berisi barang-barang milik Sakura Sou. Dan ia pun sempat teringat ketika ia pertama kali bertemu dengan Sou. 僕がこ好きな声だった。好きな声で好きな言葉 Dan を setelah itu Sumugi memutuskan untuk pergi ke stasiun, tempat di mana ia bertemu dengan Sou lagi. Sakura-kun. Dan ia pun teringat kembali nih ketika ia bertemu dengan Sou di SMA. Karena Sumugi tahu bahwa Minato berteman baik dengan Sou, ia menanyakan kepada Minato tentang statusnya Sou. Dan Minato bilang bahwa Sou belum memiliki pacar. 青葉って彼氏いるの？ Dan Minato pun mengatakan bahwa Sou selalu menanyakan juga status dari Sumugi. Mendengar hal tersebut membuat Sumugi nggak percaya nih, dan mengatakan bahwa ia sama sekali belum memiliki pacar. それそうに言ってやって。 Dan Sumugi pun memberanikan dirinya untuk menemuinya. Sakura-kun. 何？ Mungkin karena terlalu gugup ya, Sumugi malah menanyakan apa yang didengarkan oleh Sou. お前が何聞いてんだよ。 Dan Sou pun memberikan earphone miliknya. Dan di sini, Sou itu sangat suka mendengarkan musik dengan menggunakan earphone-nya. Hampir setiap hari ia mendengarkan musik dengan earphone-nya. Karena hubungannya dengan Sou sudah semakin dekat, dan ia ingin menjadi pacarnya Sou. Dan ia pun memutuskan untuk pulang bareng dengannya. Saat di jalan, Sou langsung mengungkapkan perasaannya dengan Sumugi. Yang padahal Sumugi ingin menyatakan perasaan cintanya terlebih dahulu. 言ってくれてもいいけど。言う？ちょっと待って。これどうやってんだっけ？なんかこれ答えるやつ。なんて答えればいいの？ Ya, karena udah sama-sama suka, pada akhirnya mereka berdua berpacaran. Setelah mereka berdua resmi berpacaran, mereka berdua melakukan hal-hal yang layaknya seperti orang-orang berpacaran, seperti chattingan bareng, teleponan bareng, dan lain-lain. だけだねって言って笑った。 Dan pada suatu ketika, Sumugi mendapatkan pesan dari Sou. Isi pesan tersebut adalah bahwa Sou ingin menyudahi hubungannya dengan Sumugi, karena ia telah menemukan wanita yang tepat baginya. その文字を見せられて終わった声で聞くことすらできなかった。 Kini kita berpindah nih ke Sakura Sou yang sedang membaca buku. Lalu datang seorang wanita yang bernama Nana. Terlihat Nana berkomunikasi dengan Sou dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan ternyata kondisi Sakura Sou pada saat ini mengalami kehilangan pendengaran dan berbicara. Scene pun berpindah ke Minato yang sedang berada di SSB milik Pak Koga. Pak Koga pun menanyakan kepada Minato apakah ia sudah bertemu dengan Sakura Sou. Dan Minato menjawab ia tidak menemukannya karena ia tidak serius untuk mencarinya. Ia hanya teringat Sou ketika Sumugi bertemu dengannya. Lalu Pak Koga menyarankan kepada Minato jika ia ingin sekali menemui Sakura Sou, ia harus berkunjung ke rumahnya. Tapi Minato bilang bahwa ia telah berkunjung ke rumah orang tuanya Sou sewaktu ia putus kontak dengannya. Dan ibunya Sou bilang bahwa Sou sehat-sehat saja, jangan khawatir. Dan Minato juga mengatakan bahwa ia sempat mengobrol dengan Sou ketika Minato berkunjung ke kampusnya Sou. Dan pada saat itu Sou mengatakan bahwa ia tidak butuh Sumugi lagi. 俺もう青葉いらないから
やるよって結果もらいました。 Setelah mengobrol dengan Pak Koga, Minato memutuskan untuk menemui So lagi nih di rumah orang tuanya. Tapi ternyata yang ada di rumahnya hanyalah adiknya yang bernama Moe-chan. Di sini Minato beralasan bahwa ia sedang pulang kampung dan mampir sebentar ke rumah orang tuanya So. Tapi Moe-chan bilang bahwa kakaknya tidak ada di sini. Dan setelah itu, Minato ingin meminta nomor telepon milik kakaknya Moe. Tapi sebelum itu, Moe bertanya dulu nih kepada Minato, apakah ia tahu kondisi kakaknya sekarang? Tapi si Minato nih hanya iya-iya saja. Moe yang berpikir bahwa Minato tahu tentang kondisi kakaknya, langsung mengambil ponselnya. Arigato. Ketika Moe-chan hendak memberikan nomor abangnya, di sini Moe-chan mengatakan bahwa kakaknya telah memutuskan hubungan dengan kawan SMA-nya semenjak kakaknya kehilangan pendengarannya. Mendengar hal itu, Minato pun terkejut. Dan ketika hendak pulang, Minato sempat bertemu dengan ibundanya So di jalan. Ketika ibunya So sudah sampai di rumah, ia bertanya apakah tadi ada tamu. Dan Moe-chan menjawab bahwa tamu itu adalah Minato, teman SMA-nya abang. Ia datang untuk meminta nomor kakak. Lalu ibunya bertanya lagi, apakah Minato tahu tentang kondisi abangnya? Dan Moe menjawab bahwa Minato tahu tentang kondisi abangnya. Mendengar hal itu membuat ibunya agak sedikit kesal dengan Moe. Dan menyuruh Moe untuk meminta maaf kepada abangnya. Balik lagi ke Minato yang masih ada di jalan. Dikarenakan mendapatkan kabar tentang kondisi So saat ini, membuat Minato sangat sedih, sampai-sampai ia tidak mengangkat telepon dari Sumugi. Karena ia sudah mendapatkan nomor telepon milik So, Minato ingin sekali untuk mengirimkan pesan kepadanya. Dan pada saat di kantornya, Minato memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada So. Dan So pun merasa terkejut ketika Minato mengirimkan sebuah pesan ke HP-nya. Dan Nana pun kepo nih, siapa yang mengirimkan pesan kepada So. Dan So pun mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa itu dari teman lamanya. Sementara Moe mengirimkan permintaan maaf kepada kakaknya karena ia telah memberikan nomor HP-nya kepada Minato. Karena Moe-chan heran dengan balasan kakaknya, ia memutuskan untuk menelpon Hikari. Tujuannya adalah untuk mencari informasi tentang Minato, dan ia menanyakan apakah Minato pernah berhubungan dengan Sumugi, dan Hikari pun menjawab bahwa Minato dan Sumugi telah berpacaran. Balik lagi ke Minato yang sedang berada di sebuah bar. Terlihat ia sedang menunggu balasan pesan dari So. Dan tak lama kemudian datang seorang pria yang bernama Haruo Masaki. Terlihat ia sedang memesan bir dengan berbicara sambil juga menggunakan bahasa isyarat. Minato yang melihat Masaki bisa menggunakan bahasa isyarat ingin mengobrol dengannya. Dan Minato pun bertanya kenapa ia bisa menggunakan bahasa isyarat. Dan Masaki pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang guru bahasa isyarat. Kemudian Masaki bertanya kepada Minato apa yang membuatnya tertarik dengan itu. Dan Minato menjawab bahwa semua itu karena temannya. Dikarenakan Masaki tahu bahwa Minato membutuhkannya, ia menawarkan sebuah pelatihan dengannya. Keesokan harinya, terlihat Sumugi hendak pergi untuk melihat kos-kosan yang pas untuknya. Saat sudah sampai di stasiun, Sumugi hendak mendengarkan musik dengan earphone-nya. Tapi earphone-nya tidak sengaja jatuh, dan earphone-nya tersebut menuju ke seorang pria. Dan ternyata pria tersebut adalah Sakura So. Sumugi yang melihat So lagi langsung terkejut, sedangkan So yang melihat Sumugi lagi, ia malah kabur. Sumugi pun mencoba untuk mengejarnya. Wakaru, oboeteru? Watashi ne, shūshoku suru toki joukyou shita. Alasan ia mengejarnya karena ia ingin mengajaknya berbicara sambil meminta nomor telepon milik So. Tapi So masih tetap diam saja.
dan So pun mencoba memberitahu kepada Sumugi menggunakan bahasa isyarat. Melihat itu, membuat Sumugi terkejut dan merasa kebingungan. Di sini So mencoba untuk menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya menggunakan bahasa isyarat. So menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui penyakitnya ini setelah lulus dari SMA, sehingga ia lama-kelamaan tidak bisa mendengar. Dan ia juga menjelaskan kenapa ia putus dengan Sumugi, karena ia tidak bisa berbicara dengan Sumugi lagi, dan ia ingin Sumugi membencinya dan tidak menemuinya lagi. Dan Sumugi pun tidak percaya dengan kondisinya Sakura sekarang, dan film pun bersambung. Dodi nangis di piankan neneng. Wah, 3U20. Di Dodi nangis di piankan neneng. Kagak kuncul. Itu lu gara